Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Warga Plano. Kali ini bidang Medikom HMTP bakal ngadain podcast bareng komunitas. Nah, sebelumnya kenalin, aku Muhammad Zaki Murtado, staf muda divisi PR HMTP. Saat ini kita udah kedatangan tamu, Mas Ramdon dari komunitas Kampung Nesia ya Mas ya? Yep. Nah, mungkin boleh kenalan dulu Mas, biar pada kenal juga nih sama Mas Ramdon. Oh ya, saya Ramdon di Solo. Dari menekuni kajian perkotaan dan belajar dengan arsip kajian kampung kota. Itu. Ya, Mas Ramdon. Nah, langsung aja nih ya Mas. Sebelumnya itu kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih dari teman-teman dari lewat Instagram HMTP Undip buat Kampung Nesia. Nah, ini pertanyaan pertama, gimana sih Mas awal terbentuknya Kampung Nesia ini Mas? Sebenarnya platform Kampung Nesia itu bagian dari kerja-kerja kelas sebenarnya. Kelas-kelas di sosiologi, khususnya di mata kuliah perkotaan dan perubahan sosial. Kelas di mana bagian dari tugas kelasnya itu adalah bekerja untuk mengarsip pengetahuan kampung kota. Dan pada satu titik, tugas-tugas sama seperti tugas-tugas yang lain teman-teman dikumpulkan itu, kemudian pilihan untuk mendokumentasikannya menjadi pilihan yang dipilih. Awalnya sebenarnya cuman idenya berujung pada publikasi yang kemudian dirilis dalam format buku Kampung Kota Kita. Mas Zaki udah pernah baca moga-moga yang edisi tahun 2012 itu. Terus ketika bukunya dibagi-bagi, kemudian habis dan ada beberapa teman masih bertanya, masih bisa nggak mengakses buku itu? Nah, pertanyaan itu kemudian berujung pada pilihan yang lain selepas bukunya terbit untuk berpikir bagaimana orang atau teman-teman secara luas itu bisa mengakses apa yang sudah kita lakukan. Maka pilihannya adalah memindahkan materi-materi di buku itu ke website. Nah, pilihan nama website itulah kemudian menjadi platform yang yang tadi kita diskusikan adalah awal dari kampungnesia.org. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih Mas. Jadi awalnya sebenarnya dari tugas kuliah gitu ya Mas ya, tapi bisa jadi platform gitu. Betul. Nah terus jadi sekarang tuh kegiatan Kampung Nesia itu ngapain aja? Secara prinsip ada dengan basis tugas kelas. Jadi karena sejak kelas-kelas di kampus kan reguler ada ya, dari bulan Agustus sampai sekitar Januari itu kelas perkotaan. Kemudian teman-teman libur di bulan Januari Februari, kemudian masuk lagi di bulan semester genap dari Februari sampai ke Juli. Nah, kerja-kerja kelas perkotaan dan lanjut ke perubahan sosial itu yang mungkin 6-7 tahun terakhir itu kan kemudian menjadi basis kerja kelas-kelas Kampung Nesia. Kalau yang terakhir sedang kita coba lakukan, kita lagi membuat 2 platform yang belum tuntas. Satu, peta digital kampung di Kota Solo berbasis OpenStreetMap itu sudah disiapkan, tapi belum dapat kesempatan untuk merilisnya. Dan yang kedua, terkait dengan pandemi, kita lagi mencoba mengarsip banyak narasi baik tentang kampung dalam melawan COVID, terutama isu-isu kampung siaga COVID-19 itu. Nah, kita lagi mencoba melakukan 2 hal ini. Moga-moga sebelum akhir tahun semuanya bisa dirilis dan dibagikan bersama teman-teman yang lain. Ternyata jadi kegiatannya ini masih seputar kampung kota semua gitu ya Mas? Sejauh ini begitu. Terus kenapa sih Mas tertarik untuk mengembangkan kampung kota gitu?
uh, sesimpel sebenarnya simpel untuk mengatakan begini. Kebetulan kami ada di Fakultas Ilmu Sosial Politik kan, prodinya sosiologi, dan kita pengen kita atau saya mau bilang bahwa setiap kita sebenarnya bagian dari kota. Kalau Anda ke kampus berarti Anda akan menaiki bus, misalnya bus kota misalnya. Ketika Anda turun dari bus kota, Anda jalan ke mana? Dari tengah kota ke dalam kampus, Anda akan lewat trotoar. Anda akan melihat di sekitar kanan kiri Anda adalah para pedagang, teman-teman yang bekerja pada sektor informal. Fragmen dari ketika kita dari kos naik bus atau naik ojek online ke kampus, jalan dan seterusnya, sebenarnya menegaskan sebuah fragmen keseharian kita sebagai warga kota. Pertanyaannya simpel kemudian. Pertanyaan sederhananya muncul selepas itu. Apa? Pertanyaan tentang apa hak kita di bus itu misalnya. Apa hak kita ketika jalan menuju kampus misalnya. Atau hak teman-teman kita yang berdagang di pinggir jalan. Jawabannya kemudian kalau mau dibaca secara politik, kalau kami di Fakultas Ilmu Sosial Politik ya sederhana. Hak kita adalah memperjuangkan transportasi yang baik buat kita ketika naik ke kampus kan. Hak kita ketika jalan juga hak untuk mendapatkan pedestrian yang aman misalnya. Hak pedagang itu mungkin hak mereka untuk memenuhi hak ekonomi mereka dan seterusnya. Jadi kota itu sebenarnya ruang politik yang mesti kita perjuangkan agar kita mendapatkan banyak hal yang layak. Kenapa itu diperjuangkan? Ya karena banyak hal yang masih jauh dari kata layak, dan itu yang kita perjuangkan. Dan apa hubungannya dengan kampung? Ya balik, sebelum kita berangkat naik bis ya sebenarnya kita semuanya ada tinggal di kampung-kampung, di kos-kosan, di di sekitar kota, di mana kita setiap hari ada di situ, berinteraksi dengan tetangga, menjemur baju, membuang limbah dan seterusnya. Dan kampung kita juga berhak untuk layak sebagaimana tempat kita tinggal. Jadi memproduksi pengetahuan di kelas-kelas kita sebenarnya pengen merespon menjadi bagian dari upaya memenuhi hak kita atas kota. Karena kita menurut saya pribadi, karena kita harus menuntut hak kita atas kota sebenarnya, dan hak kota yang layak untuk kita huni. Dan itu perjuangan yang harus kita lakukan. Asik. Jadi kampung kota itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang harus diperjuangkan gitu ya Mas? Ya. Nah, sejauh ini kampung kota mana aja sih Mas yang udah dikembangin sama Kampung Nesia atau yang udah jadi wilayahnya Kampung Nesia nih? Sejauh tadi yang kita diskusikan di awal, karena ini basisnya adalah kerja-kerja kelas, maka kerja yang kita lakukan untuk pendokumentasian kampung kota tentu tidak boleh jauh dari kampus kan, karena teman-teman juga punya beban mata kuliah yang lain. Jadi basis kerja kelasnya adalah kerja-kerja di sekitar kota Solo misalnya sebagai sebuah teritori untuk diarsipkan, sehingga teman-teman bisa lebih rileks untuk bermain 10 menit, 15 menit jalan dari kampus dengan kendaraan itu terjangkau, sehingga memungkinkan intensitas, memungkinkan interaksi yang intim antara dengan proses belajar yang ada dan seterusnya. Bahwa kemudian sekian tahun terakhir ketika proses kerja kelas ini bisa berkembang dengan dua cara misalnya. Yang satu cara adalah ketika teman-teman sudah memasuki semester lanjut misalnya, itu pilihan untuk menuntaskan studi lanjut dengan tugas akhir skripsi misalnya, itu menjadi opsi baru ketika kemudian kita bisa melakukan kajian-kajian kampung di banyak kota lebih luas. Anak yang dari Jakarta misalnya tiba-tiba pengen menulis skripsi tentang isu perkotaan di Jakarta misalnya, maka pada saat bersamaan kita otomatis sedang mengembangkan kajian baru di
kota lain dengan basis riset tugas akhir. Itu yang pertama. Atau yang kedua, itu yang sudah kita rintis di 2 tahunan, yaitu Serawung Kampung Kota. Ketika kerja kelasnya sudah kita susun sedemikian rupa, kita taruh di website, kita taruh di buku, kita cetak, kita bagikan, terus kita mikir, kayaknya, dan kita percaya yang melakukan ini bukan cuma kita, ada banyak teman yang concern. Itu kenapa kemudian event Serawung Kampung Kota adalah event untuk mengundang teman-teman berbagi, berjejaring, sekaligus memulai pola untuk berbagi pengetahuan satu sama lain. Maka kalau edisi sebelumnya kami membuat buku Serawung Kampung Kota itu hasil event obrolan di tahun 2016 misalnya. Nanti tahun ini kami akan merilis Serawung Kampung Kota yang kedua. Sekian kampung kami kompilasi, kami terbitkan, karena kami percaya bahwa pengetahuan itu modal perubahan. Silakannya, hari ini banyak perubahan tanpa pengetahuan, dan itu membahayakan. Itu, Mas. Jadi, udah mulai berkembang nih ya, Mas. Nggak cuma di kota Solo sendiri, tapi juga udah mulai ke luar gitu, lewat Serawung Kampung Kota ini gitu. Intinya berjejaring saja, berkembang nggak juga. Ya, nggak berkembang, jejaring, tambah teman. Iya. Mas Yaki sekarang jadi teman baru kan? Makin luas gitu ya, Mas, jaringannya jadi. Ya. Terus eksistensi kampung kota sendiri itu seberapa penting sih, Mas, bagi suatu kota itu? Posisinya bagi suatu kota itu gimana? Ya, ini pertanyaan paling fundamental menurut saya. Pertanyaan yang menjadi awal kenapa kemudian kajian atau kerja-kerja ini dilakukan. Setidaknya jawabannya, kalau mau ditarik, kalau kami tinggal di Solo, maka kita percaya bahwa sejarah kota dalam konteks perspektif sosiologi itu dan sejarah, kalau mau tarik mundur ke belakang, maka kota yang hari ini kita definisikan kota itu adalah sebuah ruang yang dulunya kampung. Jadi kampung secara epistemik dalam konteks tradisi, sejarah, dalam konteks kekuasaan tradisional itu memulakan definisi kota hari ini. Jadi kalau Solo misalnya kita mengenal dengan Babat Solo misalnya. Jadi gimana seorang sesepuh tinggal di sebuah tanah perdikan yang kemudian memulakan sebuah kota. Begitu juga ketika kekuasaan tradisi dimulai, dikelola dengan, kita mengenalnya dengan sejarah keraton, entah Solo, entah Jogja, dan seterusnya, maka kampung itu menjadi penyangga kekuasaan-kekuasaan tradisional. Keraton sebagai sumbu kekuasaan, dan kekuasaan ini ditopang secara fungsi, secara kultural oleh kampung-kampung. Maka bisa menemukan kampung-kampung tradisional dalam beberapa kota, tidak semua kota menurut saya, tapi kampung-kampung tradisional yang kemudian dia berfungsi menyangga eksistensi keberadaan keraton dalam konteks Solo dan Jogja. Sekian ratus tahun kemudian, eksistensi keraton ini kemudian ada yang berubah, ada yang tetap. Dan pada akhirnya, hari ini kita mewarisi ruang-ruang ini menjadi kota secara administratif oleh pemerintah NKRI. Tapi sebelum itu, sebelum eksistensi NKRI ini ada, maka ruang-ruang sosial itu kemudian didefinisikan sebagai otoritas kecil yang kemudian kita kenal dengan kampung. Maka kita paham bahwa kampung itu tumbuh, bergerak, berubah, dan mengakumulasikan diri dalam ruang-ruang kota yang disebut dengan administratif, kota-kota modern hari ini. Semarang mungkin menjadi sebuah kasus yang berbeda. Semarang sebagai kota kemudian dibentuk oleh
sejarah kolonial yang sangat ekspansif. Kita menemukan jejaknya sangat hebat di Kota Lama misalnya, gitu kan? Begitu pula Surabaya. Jadi itu ruang di mana itu kan melacak jejak kembali Dendles gitu ya, memisahkan antara kota-kota pedalaman dan kota-kota pesisir. Jadi sebenarnya memahami kampung pada akhirnya memahami kembali akar kota-kota modern. Itu kenapa kemudian menjadikan kampung sebagai sebuah kajian hanya bagi saya itu menjadi salah satu cara upaya memahami kota modern. Karena kota-kota modern dia tidak tumbuh dalam ruang hampa begitu. Seperti misalnya belakangnya Mas Zaki itu gambar itu, ya, iya. Gambar itu apa namanya? Gambar apa itu? Menara misalnya. Yeah. Maka itu kan gambar kota modern hari ini. Dan saya termasuk orang yang percaya sebelum menara itu ada, maka ada ruang-ruang sosial di situ. Mungkin kampung yang kemudian harus ditimpa oleh bangunan besar bernama modernisasi kota. Dan ya menarik untuk memahaminya. Sebagian kampung hilang karena dipaksa untuk dirubah menjadi kota, tapi di banyak tempat kampung-kampung itu masih eksis. Dan menarik untuk memahaminya sebagai pengetahuan, gitu Mas. Terus nih Mas, kan wilayah perkotaan Indonesia ini umumnya tumbuh secara organik, jadi Betul. Tumbuhnya itu nggak terencana dengan baik gitu ya Mas. Betul. Nah, tantangan bagi pengembangan kampung kota itu gimana Mas? Kalau terkait sama pengembangan kotanya sendiri tuh yang organik. Jadi apa sih tantangan buat kampung kotanya itu sendiri? Paradoks bagi perubahan dan perkembangan kota di Indonesia itu kemudian sangat didominasi oleh dua persoalan utama. Pertama, persoalan politik. Yang kedua, persoalan ekonomi. Dua persoalan besar ini seringkali kemudian meniadakan persoalan yang lebih substantif tentang kampung kota, yaitu ruang-ruang sosial masyarakat. Maka merespon pertanyaan Mas Zaki barusan, sebenarnya kita menjelaskan pada kita hari ini bahwa problem tantangan untuk memahami dinamika kampung kota yang paling dasar, kalau misalnya pengalaman kami berulang kali belajar di kampung kota, yang paling sederhana adalah merubah cara pandang kita melihat kampung misalnya dalam persoalan kota sebagai subjek dari kota. Mereka lah yang kemudian sebenarnya menjadi bagian utama dari kota. Contoh simple bisa dibuat ilustrasi begini. Semisal di tengah kota kita bisa dengan mudah melihat hotel megah seperti ilustrasi gambar di belakang Mas Zaki itu ya. Yang orang mungkin datang dari mana-mana, dari Bandung, dari Jakarta, mungkin dari Singapura, dari Australia gitu kan. Yang kemudian mereka akan duduk dalam sebuah event-event tertentu. Dan dalam durasi yang juga tidak begitu panjang, 2-3 hari misalnya. Kemudian mereka datang menikmati kota atas nama turisme misalnya, atas nama edukasi misalnya. Terus habis itu mereka selesai dan pindah ke kota lain. Karena itu mobilitas global juga. Pertanyaan paling sederhana adalah kemudian, gimana warga kota? Yang paling utama. Kalau menurut hemat saya dan teman-teman, warga kota itu ya sebenarnya bukan di gedung yang tinggi ini sebenarnya. Dia selalu saja berada mungkin di belakang gedung tinggi itu. Kita dengan mudah melihat itu dengan wajah kampung misalnya. Mungkin mereka juga bagian dari gedung ini sebagai entah cleaning service, entah siapapun itu gitu ya. Dan kemudian mereka menjadi bagian kecil dari sebuah kota yang tadi diekstraksi oleh sebuah kebutuhan kapital yang sangat besar. Jadi
tantangan terbesar kota misalnya, tantangan terbesar kampung kota hari ini kemudian seperti diametral. Jadi kota dipaksakan tumbuh, tapi pada saat bersamaan dalam banyak kasus dia meniadakan kampung. Ke depan menurut saya kita butuh cara berpikir, kita butuh tantangan teman-teman perencana misalnya membayangkan bagaimana kemudian kota dan kampung itu tidak harus dihadap-hadapkan dalam sebuah relasi yang diametral, tapi dalam sebuah skema yang lebih organik tadi. Jadi membayangkan kota itu bukan dirumuskan oleh misalnya hanya akademisi, pemodal misalnya, atau para politisi, tapi yang lebih penting adalah ia dirumuskan oleh warga kota, khususnya adalah mereka yang ada di kampung-kampung. Bagaimana mereka mendefinisikan kota itu menurut saya jauh lebih penting, karena mereka kemudian menjadi warga yang merawat kota dalam kesehariannya. Jadi tantangan terbesarnya dalam konteks misalnya teman-teman di Plano ya cara pandang untuk memastikan perencanaan itu menghadirkan warga kampung dalam konteks subjek. Karena seringkali di banyak kota hari itu tidak terjadi. Dan saya pikir ini tugas kita semuanya. Iya, benar banget ya Mas. Ya, sekarang tuh realitanya kampung kota sama kotanya sendiri tuh kayak dua hal yang terpisah gitu. Seolah-olah kampung kota itu bukan bagian dari kotanya. Banyak terjadi seperti itu ya Mas. Betul. Nah, terus nih Mas, sebenarnya keberadaan kampung kota sendiri itu tuh sudah terencana atau belum sih Mas? Maksudnya terbentuknya kampung kota itu kayak sekarang kita kan mengenal sebuah kota itu direncanakan gitu ya. Kalau kampung kota sendiri tuh sebenarnya dulu awalnya itu kira-kira apakah langsung terbentuk begitu jadi kampung, atau secara organik gitu aja tumbuh, atau sebenarnya kampung kota itu juga menjadi satu hal yang emang udah direncanakan gitu? Kalau misalnya di Solo misalnya, salah satu peta yang kami pakai sebagai salah satu rujukan tentang kota Solo di abad 18 itu menunjukkan satu, keberadaan keraton Surakarta gitu, dan nama-nama kampung dengan jumlah yang sangat banyak yang berfungsi menopang keberadaan keraton. Kalau misalnya sering dengan mudah kita bisa mengenal, oh keraton ada dalam sebuah lingkup kampung. Hari ini kita mengenalnya dengan Baluwarti misalnya. Oh di samping keraton ada Masjid Agung. Maka tinggal orang-orang yang mengurus urusan agama, namanya kauman misalnya. Kemudian nanti ada kampung yang mengurus makanan di keraton, Jayengan misalnya. Ada kampung yang mengurus alat-alat musik, kampung yang mengurus urusan kuda, urusan fungsi-fungsi yang menopang keberadaan keraton. Maka contoh peta ini sebenarnya menjelaskan bagi kita tentang eksistensi kampung itu sudah jauh ada dan kemudian secara organik tumbuh berkembang. Bahkan sampai hari ini kampung-kampung itu masih ada. Ketika kemudian kata kota itu belum didefinisikan dalam kerangka epistemologi pengetahuan modern. Jadi kampung itu sudah menjadi sebuah definisi sendiri. Dan ini menjadi polemik memang perdebatan ini, karena kota yang kemudian kita pahami itu memakai konstruksi seperti kota-kota Eropa yang kita tahu bahwa jejak definisi kota Eropa yang modern sampai mundur ke belakang yang lampau itu sejauh ini konsisten. Jadi kalau kita membayangkan Roma gitu ya sebagai kota ya, itu kan kota Roma yang sudah usianya
ribuan tahun ya kita bisa menemukan itu dalam tradisi filsafat klasik Eropa misalnya. Yunani sebagai sebuah kota itu kita bisa nemu tradisinya. Mesir Kairo misalnya itu, Mekah misalnya sebagai sebuah definisi kota itu sudah ribuan tahun gitu. Sedangkan konteks kota-kota di Indonesia itu mengalami patahan kalau hari ini kita modern gitu ya, patahan mundur ke belakang adalah patahan kolonial misalnya, ya kan? Kota-kota dibangun baru, Semarang itu dibangun oleh kolonial misalnya, Surabaya, Solo, Jogja itu dibangun sebelum kolonial, misalnya Pajang, Mataram dan seterusnya. Karena ada tradisi sebelum kolonial datang adalah Mataram misalnya. Jadi sebelum Mataram ada patahan lagi apa? Majapahit, Singosari dan seterusnya kan. Jadi kota-kota kita mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Dan hari ini kita kehilangan misalnya sejak kota Majapahit di Trawulan misalnya, ya kita kehilangan. Hari ini kita cuma menemukan artefaknya saja. Tapi kota sebagai sebuah ruang spasial itu hilang. Gitu. Misalnya kita membayangkan Borobudur sedemikian megah, itu kan menjelaskan sebuah kekuasaan Sailendra yang luar biasa. Saya membayangkan Borobudur tidak berdiri sendirian, ia terhubung dengan kota, ia terhubung dengan ruang-ruang sosial yang ada. Tapi hari ini ruang-ruang itu pudar bersamaan dengan periode peradaban berikutnya. Muncul Mataram. Itu juga mengalami dinamika yang serupa juga, sampai kemudian kita mewarisi setidaknya dua pola terakhir. Ya, Mataram, kalau di Jawa misalnya ya Mataram akhir misalnya, kemudian dengan kolonial. Dan hari ini ketika kita masuk menjadi modern dengan penanda kemerdekaan, maka dua-duanya hadir sebagai paradoks sekaligus. Pengen modern, tapi pengen juga tradisional gitu kan. Oh, pengennya kampusnya kotanya modern gitu, high tech, macam-macam, smart city gitu kan. Tapi ya tetap harus ada sekaten gitu Mas ya. Tetap orang harus merebut kalau di Solo ada satu suro, orang harus berebut kotoran Mbah Kyai Slamet sebagai bagian dari ritual misalnya. Jadi paradoks ini kemudian muncul bersamaan dan kemudian memberi kita ruang untuk memahami kota lebih bijak menurut saya, termasuk teman-teman di Plano misalnya. Jadi perspektif sejarah ini menurut saya sangat menarik dan fundamental untuk kita pahami. Apalagi teman-teman bergelut sebagai planner misalnya, gitu. Terus nih Mas, berkaitan sama sekarang ada wabah COVID-19 ini, peluang sama tantangan kampung kota itu gimana sih Mas berhadapan sama COVID-19 sekarang?